Nah, nggak lengkap nih kalau nggak ada difusi. Tambahin satu lagi, difusi. Ya, difusi ini juga salah satu model yang biasa digunakan ya dalam oceanografi, khususnya ini ya pada saat memodelkan penyebaran polutan ya pada suatu kanal juga. Ya, jadi model difusi ini merupakan persamaan diferensial juga ya, yang nanti dengan menyelesaikan ini kita bisa mendapatkan jumlah atau kuantitas polutan di posisi tertentu pada waktu tertentu gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kanal gitu ya, kemudian ada sumber polutannya di mana, misalkan di ujung kiri kanal gitu ya. Kalau kita bisa menyelesaikan persamaan difusi, maka nanti kita bisa tahu berapa besar konsentrasi di seluruh kanal ya pada waktu tertentu. Ya. Jadi misalkan kalau ada kanal ya, mula-mula kita sebar polutan di ujung kiri kanal gitu ya. Kita ingin tahu nih nanti di waktu kesekian gitu ya, di posisi tertentu berapa konsentrasinya gitu ya. Nah, dengan menyelesaikan model difusi nanti kita bisa tahu. Ya, tentunya nanti ada asumsi-asumsi yang digunakan ya dalam menyelesaikannya. Nah, selain itu apa? Ini misalkan model yang tadi saya sebutkan lebih ke model dalam masalah lingkungan gitu ya. Penyebaran polutan, peluruhan, adveksi gitu ya, perpindahan polutan gitu ya. Selain itu juga ada nih model fisis. Nah, ini adalah model gelombang air dangkal. Ya, jadi shallow water equation. Nah, ini adalah persamaan pengatur ya dari model gelombang air dangkal satu dimensi. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini saya jelaskan variabel-variabelnya apa saja ya. Ya, jadi ini H itu apa? H itu ketebalan air. Jadi H itu eta ditambah D-nya kedalaman gitu ya. Eta elevasi muka air. Kemudian U-nya adalah kecepatan sumbu horizontal gitu ya. CF-nya apa? CF-nya adalah misalnya coefficient friction gitu ya. Dan setiap suku-suku ini punya makna fisisnya ya. Setiap suku-suku ini punya makna fisis yang nanti kalian akan dapat di kuliah gelombang. Ya, kuliah gelombang atau mungkin di hidrodinamika udah dapat juga. Di hidrodinamika tapi masih yang full, persamaannya lengkap. Nah, kalau yang gelombang air dangkal ini persamaannya lebih sederhana ya. Karena ada beberapa batasan-batasan yang dilakukan gitu ya, atau ada penyederhanaan dalam persamaan Navier-Stokes. Nanti di hidro kita akan belajar yang lebih lengkap, persamaan yang lebih lengkap ya. Jadi ini kalau dulu saya biasanya mainnya sama ini nih, persamaan gelombang air dangkal ya. Dari sini kita bisa memodelkan tsunami ya. Ya, kalau tsunami terus run up ya. Menghitung run up gitu ya menggunakan persamaan ini. Walaupun ini masih yang masih tergolong persamaan yang sederhana ya. Tapi tergantung tinjauan kita. Kalau kita ingin melihat
pengaruh batimetri, misalkan dalam penjelasan tsunami, itu masih bisa menggunakan persamaan ini. Ya, atau pengaruh koefisien friction ya, koefisien gesek dasar dalam penjelasan tsunami masih bisa. Ya, masih bisa menggunakan persamaan ini. Nah, selain ini, nah ini mungkin yang persamaan lengkapnya ya. Jadi ini adalah persamaan Navier-Stokes. Jadi ini merupakan apa namanya ya? Bisa dibilang ini apa persamaan lengkap dari Pak Faisal suaranya hilang. Halo, Pak Faisal? Halo, tes. Iya, suaranya putus-putus tadi, Pak, hilang, Pak. Oh, oke. Ya, sampai di persamaan Navier-Stokes, Pak. Oke. Nah, ya tadi sampai di persamaan ini ya, Navier-Stokes. Jadi nanti di kuliah hidro kalian akan belajar bagaimana cara membangun, mungkin ya lebih tepatnya membangun persamaan Navier-Stokes ya. Bagaimana menjelaskan suku-suku dari setiap persamaan ini ya, apa maknanya. Kemudian persamaan Navier-Stokes itu ada dua ya. Ya, ada persamaan kontinuitas dan ada persamaan momentum. Nah, nanti di hidro akan lebih detail menjelaskan suku-suku dari tiap persamaan ini gitu ya. Kalau seperti yang Pak RK bilang kemarin di Meklu ya, kita belajar perilaku dulu ya. Nanti di hidro baru masuk ke persamaan Navier-Stokes. Nah, persamaan Navier-Stokes ini masih belum ada yang bisa menyelesaikan ya. Kalau kalian pernah lihat di ini ya, ada ininya apa namanya? Ada semacam sayembara gitu ya, yang bisa menyelesaikan persamaan ini. Tentunya secara analitik ya, dan lengkap. Kalau nggak salah bisa dapat berapa Pak RK ya? $1 juta ya? Atau $1 miliar ya? Ya antara itulah. $1 million question kayaknya. Ya. Ya, itu. $1 million question ya. Jadi ini masih belum ada yang bisa menyelesaikan secara analitik ya. Kalau secara numerik mungkin sudah banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya. Nah, kalau kita lihat di persamaan ini lagi-lagi ada persamaan diferensial ya. Jadi ada operasi-operasi vektor di sini ya. Ada notasi-notasi vektor. Nah, yang nantinya kalian akan pelajari ya di metode matematika ini. Jadi metode matematika ini penting sebagai pondasi kalian dalam mempelajari model-model di dalam oceanografi gitu ya. Jangan sampai salah mengalihkan gitu ya. Nggak tahu ini suku ini vektor apa skalar gitu ya. Nanti operasinya gimana, perkalian skalar gimana, perkalian vektor gimana. Nah, jangan sampai nggak tahu gitu ya. Jadi salah satu capaiannya itu begitu selesai kuliah ini, kalian udah nggak bingung lagi lihat persamaan ini. Sudah tahu operasi-operasi apa yang ada dalam persamaan ini gitu. Nah, kurang lebih itu motivasi kenapa kita perlu belajar metode matematika untuk oceanografi ya. Kenapa nggak cukup belajar matematika 1A, matematika 2A gitu ya.
kurang lebih itu, karena masih banyak aspek matematik yang belum dibahas di matematika 1A dan matematika 2A, dan itu perlu dan akan digunakan dalam menunjang pemahaman kalian dalam oceanografi. Nah, sampai di Saya sini boleh gimana? nambahin Pak Ade? Boleh Pak, enggak? Oh iya, iya silakan dulu untuk yang ingin bertanya tadi Pak Ade sempat ini sebelum saya potong. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya nambahin. Silakan. Mohon maaf Pak Ade kepotong tadi. Enggak apa-apa, Pak. Ya, sambil silakan ya kalau ada yang mau bertanya, saya hanya ingin nambahin aja gitu ya. Tadi kan di awal Pak Faisal bilang salah satunya itu tadi ya model untuk peluluhan ya, model peluluhan. Nah, sebenarnya yang kita sekarang alami gitu ya, pandemi gitu ya, pandemi Covid itu bisa dimodelkan dengan persamaan itu. Hanya saja tadi bentuknya simple ya, hanya variabel C besar aja konsentrasi gitu ya. Nah, cuman itu tetap bisa gitu ya untuk yang sederhana. Kita tahu pandemi itu ada orang yang terkena penyakit gitu ya, artinya kalau terkena penyakit dia makin lama makin bertambah gitu ya. Kemudian ada orang yang sembuh ya, dan juga ada orang yang mati. Berarti kan variabelnya ada 3 ya. Variabelnya ada 3. Nah, kalau yang persamaan yang Pak Faisal tadi bisa dipakai gitu, misalnya untuk ngitung orang yang mati aja gitu ya, tanpa kita tahu nih mana yang relasi hubungan antara yang sembuh sama yang kena penyakit gitu ya. Nah, itu untuk kalau kalian mau tahu berapa sih jumlah orang yang mati ya dari persamaan ini yang Pak Faisal tunjukin bisa nih. Tapi kalau misalnya mau tahu dari orang yang mulai kena gitu ya, habis itu ketular gitu ya, habis itu orang yang sembuh gitu. Nah, ini mungkin persamaan ininya agak sedikit kompleks gitu ya, persamaan peluluhannya. Tapi kita udah bisa sebenarnya memanfaatkan model peluluhan ini untuk menghitung pandemi gitu. Nah, kalian bisa lihat motivasi pertama yang dikasih Pak Faisal aja gitu ya, itu masih apa ya, orang-orang masih skeptis gitu. Maksudnya tuh prediksinya masih salah gitu ya. Intinya rumit lah ya, intinya rumit gitu. Dari model yang simple ini gitu ya, model peluluhan kan termasuk simple ya. Atau kasus-kasus lain lah, pokoknya yang terkait dengan penurunan, bisa misalnya penurunan kualitas air sungai dari tahun ke tahun juga bisa pakai persamaan seperti ini. Intinya model yang simple kayak gini pun kita masih susah gitu menyelesaikan persoalan yang terjadi gitu ya. Nah, apalagi di Navier-Stokes kita belajar dari rumus yang paling susahnya nanti. Kalian tuh diharapin selesai di oceanografi itu menguasai gitu ya jurus pamungkasnya gitu ya. Kalau Wiro Sableng itu apa ya, nggak tahu, jurus pamungkasnya lah ya. Nah, itu yang tadi Navier-Stokes gitu. Nah, itu ya tambahan lah dari saya gitu ya. Makin motivasi yang dikasih sama Pak Faisal itu emang makin slide ke slide itu makin kompleks gitu ya. Ada persamaan adveksi, persamaan difusi. Ya, persamaan difusi itu salah satu momok di bidang oceanografi itu kayak gitu. Nah, apalagi nanti Navier-Stokes, di Navier-Stokes ada adveksinya, ada difusinya, ada peluluhannya gitu ya, ada linearnya campur gitu. Nah, itu tambahan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ke Pak Faisal, silahkan. Pak Faisal masih mute, Pak. Oke. Ya, gimana, ada yang mau bertanya? Ini masih 48 ini, 48 mahasiswa yang ada. Oh ya, untuk absen di kelas saya, kalian nggak perlu repot-repot absen. Cukup hadir, mengikuti kuliah ini. Ya, nanti kalau ada kejutan, ada kuis atau ada ini di tengah-tengah,
itu yang dihitung sebagai absen gitu ya, yang dihitung sebagai kehadiran. Ya, pokoknya stay tune terus di kuliah ini ya, begitu nanti mungkin di tengah-tengah saya sampaikan ada kuis atau ada tugas, itu yang akan digunakan sebagai pencatatan kehadiran kalian gitu ya. Nggak perlu isi di CX ya. Ya, saya mau kalian walaupun online tapi tetap memperhatikan ya full dari awal sampai akhir. Gimana, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Mau nanya, Pak. Oh iya, silakan. Ini slide-nya nanti bakal di-share nggak ya, Pak? Ya, bakal di-share. Oh ya, oke. Makasih, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar ini. Kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi beberapa motivasi kenapa kita perlu belajar metode matematika, khususnya untuk topik persamaan diferensial ya. Tadi kan judulnya persamaan diferensial. Kenapa kita perlu belajar persamaan diferensial ya dalam metode matematika? Nah, untuk mengenal lebih jauh mengenai persamaan diferensial, mungkin saya akan menjelaskan terkait apa itu diferensial, apa ya, dan bagaimana karakter-karakternya nanti akan saya jelaskan dulu, baru nanti akan masuk ke bagaimana menyelesaikan persamaan diferensialnya. Jadi persamaan diferensial itu persamaan yang memuat hubungan antara turunan dari satu atau beberapa variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, di sini kalian harus tahu dulu nih persamaan variabel bebas dan variabel tak bebas itu apa. Kalau saya punya fungsi y sama dengan fx, yang menjadi variabel bebas yang mana, yang menjadi variabel tak bebas yang mana? Silakan angkat tangan kalau mau jawab. Kalau saya punya fungsi y sama dengan fx ya, yang menjadi variabel bebas yang mana, yang menjadi variabel tak bebas yang mana? Izin coba jawab, Pak. Nama siapa? Nama. Namanya Habibur Rahman. Habibur Rahman, silakan Habib. Kalau tadi ada fungsi y sama dengan fx yang menjadi variabel bebasnya x-nya, Pak. Yang tidak bebas y-nya. Iya, betul ya. Yang kalau saya punya fungsi y sama dengan fx, maka yang menjadi variabel bebas adalah variabel x, yang tak bebas adalah y. Artinya apa? Variabel y itu ditentukan oleh variabel x. Ya. Mungkin saya akan mencatat ya siapa yang aktif dalam perkuliahan. Tadi siapa? Habib ya? Habib, name-nya berapa Habib?
129 19014. 19014 ya. Iya, Pak. Oke, betul, Habib. Nah, kemudian di sini ada persamaan diferensial biasa. Ya, kalau ada yang biasa berarti ada yang luar biasa dong. Ya, jadi nanti ada persamaan diferensial biasa dan ada persamaan diferensial parsial gitu ya. Nah, untuk persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang memuat satu variabel bebas, misalkan X, dan satu variabel tak bebas, misalkan Y, dan turunan-turunannya. Ya, jadi kalau untuk persamaan diferensial biasa, karena hanya ada satu variabel bebas, maka notasi turunannya bisa menggunakan aksen. Ya, turunan pertamanya Y aksen, turunan keduanya Y aksen gitu ya. Y double aksen, begitu seterusnya. Turunan ketiga Y triple aksen dan seterusnya. Jadi kalau saya buat kira-kira bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi suatu fungsi yang memuat satu variabel bebas, variabel tak bebas, dan turunan-turunannya. Ya, jadi turunan dari Y berarti ya terhadap X. Jadi Y aksen, Y double aksen, sampai YN aksen gitu ya. Atau notasinya nanti kalau aksen ini dinyatakan dalam notasi Leibniz jadi dx gitu ya. Kalau Y double aksen berarti D kuadrat Y dx kuadrat gitu. Dan seterusnya. Jadi ini untuk persamaan diferensial biasa. Kalau tadi kalian perhatikan di slide motivasi yang saya tampilkan tadi, model peluruhan merupakan salah satu contoh dari persamaan diferensial biasa dengan variabel tak bebasnya adalah C ya, dan variabel bebasnya T. Ya, jadi notasinya masih menggunakan D ya. Nanti beda dengan persamaan diferensial parsial. Ya, kalau di persamaan diferensial parsial itu adalah persamaan yang memuat variabel bebas. Nah, di sini variabel bebasnya bisa lebih dari satu nih. Ya. Kalau di persamaan diferensial biasa variabel bebasnya hanya satu. Kalau di persamaan diferensial parsial variabel bebasnya bisa sampai n gitu ya. X1, X2, X3 sampai Xn. Tapi tetap variabel tak bebasnya Y. Ya, jadi persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang memuat variabel bebas, variabel tak bebas, dan turunan-turunan parsialnya. Nah, di sini kenapa ada turunan parsial? Ya, karena tadi variabel bebasnya lebih dari satu. Ya. Jadi kita bisa menurunkan Y terhadap X1, Y terhadap X2 gitu ya. Y terhadap X3, Y terhadap Xn. Nah, itu turunan parsial ya namanya. Ya. Kalian mungkin sudah dapatkan konsep itu di matematika 2A. Nah, itu turunan parsial. Jadi turunan parsial itu turunan dari variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya ya, yang lebih dari satu. Ada X1, X2, sampai Xn. Jadi kalau saya nyatakan untuk umum dari persamaan diferensial parsial itu sebagai berikut. Ya, jadi persamaan yang memuat variabel bebas X1 sampai Xn. Ini pointernya kalian lihat ya. Kalau saya tunjuk-tunjuk ini kelihatan nggak pointernya? Atau nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Sip. Jadi variabel bebas X1 sampai Xn, kemudian variabel tak bebas Y, dan turunan-turunan parsialnya. Turunan parsialnya bisa turunan order 1, ya, bisa turunan order 2, bisa sampai turunan order n. Apa itu order nanti akan saya jelaskan. Ya. Jadi untuk notasinya turunan parsial bisa
menggunakan Y terhadap variabel bebasnya. Misalkan kalau saya mau mencari turunan Y terhadap X1, notasinya bisa menggunakan Y subscript X1 gitu ya. Beda dengan yang tadi, kalau yang PDB kan tadi untuk menyatakan turunan cukup aksen aja, karena variabel bebasnya cuma satu, cuma X ya. Jadi turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke N ya tetap terhadap variabel X. Kalau di sini, turunannya bisa terhadap X1, bisa terhadap X2, bisa sampai Xn, atau bahkan untuk turunan kedua bisa X1, X2, bisa X1, X3 gitu ya. Jadi ada banyak. Notasinya ini ya, Y subscript X1, Y subscript X2 gitu. Artinya turunan parsial dari Y terhadap X1. Ini juga turunan parsial dari Y terhadap X2. Dan seterusnya. Atau bisa kalau dinyatakan dalam notasi Leibniz, bisa dinyatakan dalam bentuk do. Do, bedakan D, bedakan ini ya. Bisa saya coret-coret nggak ini? Jadi kalau tadi ini untuk menyatakan Y aksen. Untuk menyatakan Y aksen, ya kita bisa gunakan notasi DY DX. Ya, kalau untuk yang turunan parsial, menyatakan turunan parsial terhadap X1 misalkan ya, maka kita bisa gunakan do Y do X1 gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian belajar di tingkat-tingkat yang tingkat 3, tingkat 4, kalian akan ketemu persamaan diferensial pasti ya. Nah, penyajiannya bisa bebas, bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan yang ini juga gitu ya. Jadi nanti kalau udah belajar matos, saya harap kalian nggak bingung dengan notasi-notasi turunan seperti itu ya. Udah nggak bingung makna suku-suku, oh ini apa. Jadi itu ini kalau udah lulus matos harus paham ya makna dari setiap itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam suatu persamaan diferensial ada istilahnya orde. Ada istilah orde. Orde itu apa? Orde itu turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan diferensial. Ya, selain orde ada juga yang namanya derajat. Derajat itu apa? Kalau derajat pangkat dari turunan tertinggi. Bedakan ya, bisa bedakan ya. Kalau orde adalah turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan diferensial, kalau derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi. Kemudian selain ada orde, ada juga istilah, mungkin bentuk umumnya dulu. Jadi kalau saya punya PDB linier orde n dalam variabel tak bebas Y dan variabel bebas X, ini bentuk umumnya kira-kira seperti ini. Jadi ini bentuk umum dari persamaan diferensial biasa yang ordenya n. Ya. Orde n, ini bentuk lengkapnya. Ini tadi yang linier ya, ini masih yang linier. Nah, bagaimana kalau bentuk tak liniernya? Nah, bagaimana kalau bentuk tak liniernya? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira gimana? Jangan PDB dulu deh, persamaan. Kalau kalian punya persamaan matematik, persamaan linier itu apa? Persamaan tak linier itu apa? Ada yang tahu nggak?
Ada yang mau jawab? Ini masih ini kan ya, masih ngikutin ya? Masih Pak, Masih Pak, Oke. cuman Sip. nggak tahu Iya, Pak. jawabannya. tapi nggak tahu jawabannya Pak. Aduh, Lupa Pak. Mencoba untuk menjawab, Pak. silakan. Siapa? Perkenalkan dulu nama, NIM. Ya, kenalkan saya Mahendra Siwikya Prastio, NIM-nya 129 19 005. Tadi persamaan yang linear sama tak linear ya, Pak ya. Kalau setahu saya tuh kayak yang persamaan linear tuh dia kan kalau di grafik tuh garisnya lurus gitu loh, Pak. Jadi kayak sama dengan dia gitu. Tapi kalau tak linear tuh dia bisa bentuknya tuh kurva gitu. Bisa bentuknya kurva. Kalau persamaan linear nggak berbentuk kurva. Oke. Nah, ini tadi gimana sih minimize? Sebentar ya. Oh ya, sama ini Pak. Biasanya kalau yang tak linear tuh dia mengandung variabelnya tuh 2 gitu. 2 gimana? Ya, jadi sebelum ke PDB tak linear, kalau persamaan matematis secara linear gampangnya gini. Yang tadi dibilang siapa tadi? Hendras. Yang tadi dibilang 005. Saya tahu name-nya aja. Yang tadi dibilang 005. Ya, ada benarnya ya kalau persamaan linear biasanya memang bentuk kurvanya bentuk grafiknya garis ya, garis lurus dan tidak ada pangkat ya. Jadi tidak ada operasi perkalian, tidak ada operasi perpangkatan, tidak ada operasi pembagian. Jadi hanya ada misalkan Y sama dengan MX plus C lah, itu persamaan yang paling umum ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, itu salah satu bentuk persamaan linear. Jadi kalau persamaan tak linear gimana? Ya persamaannya lebih rumit. Jadi nanti mungkin Y sama dengan X kuadrat plus AX kuadrat plus BX plus C, atau AX pangkat 3 plus BX, atau ln X, atau apalagi tan hiperbolik X gitu. Ya, jadi kalau persamaan tak linear ada perkalian, ada operasi perkalian atau perpangkatan, ada atau pembagian di dalam persamaannya. Atau kalau secara definisi ya itu tadi yang tak linear tuh ada perkalian dari variabel bebasnya. Ya, ada operasi perkalian, perpangkatan. Nah, bagaimana dengan PDB? Bagaimana dengan PDB? Nah, kalau PDB tak linear atau persamaan diferensial biasa tak linear merupakan persamaan diferensial yang variabel tak bebas dan turunannya berderajat lebih dari 1 dan atau memuat perkalian antara variabel tak bebas dan turunannya. Agak susah dibayangkan ya kalau hanya dalam kalimat. Tapi nanti saya kasih contoh ya. Jadi PDB tak linear itu apa? Persamaan yang variabel tak bebas dan turunannya berderajat lebih dari 1. Jadi kalau variabel tak bebasnya tadi misalkan Y, berarti berderajat lebih dari 1 artinya Y kuadrat, ya pangkat 3 gitu ya. Begitu juga untuk turunannya. Kalau turunannya tadi dx misalkan, dx-nya pangkat 2 ya, dx-nya pangkat 3 itu tak linear. Dan atau memuat perkalian antara
variabel tak bebas dan turunannya. Jadi kalau tadi variabel tak bebasnya misalkan X, ya, dikali dengan dx, nah itu udah tak linear. Nah, coba ini ada contoh. Contoh dari ini ada beberapa persamaan diferensial. Saya mau ada yang bisa bantu saya untuk menjawab ini. Untuk yang persamaan 1, jenisnya apa ini? PDB-nya orde berapa? Derajatnya berapa? Linear atau tidak linear? Silakan, saya tawarkan ke kalian. Untuk nomor 1, Y aksen minus tan X. Kira-kira apa? Pak, izin menjawab. Siapa ini? Perkenalkan, saya Naufal Arhan. Maaf, suara saya terdengar jelas apa enggak ya? Terdengar. Jelas tapi ada feedback. Nova pakai 2 device ya? Iya, pakai 2 device. Mungkin agak jauhan dikit kali. Ya. Iya. Oke, udah jelas kok. Ya, silakan lanjutkan. Iya. Tadi jadi yang Y aksen min tan X sama dengan 0 itu PDB orde 1, terus itunya tak linear. Linear apa tak linear? Tak linear. Kenapa tak linear? Karena itu ada apa itu namanya? Ada tangannya, Pak. Tangan X gitu, Pak. Tadi lihat definisinya nggak? Definisi yang tak linear. Iya, tak linear ada operasi pangkat, ada operasi pangkat, perkalian dan pembagian antara itu variabel bebasnya gitu kan, Pak? Ya, tapi ini untuk yang persamaan diferensial biasa yang tadi itu tadi kan persamaan matematik secara umum. Ini coba balik lagi ke ini. Dia memenuhi ini nggak kalau tak linear? Memenuhi salah satu dari ini nggak? Oh, maksudnya itu ya, Pak, apa namanya, berderajat lebih dari 1 gitu, Pak? Ya, ini saya kasih garis aja ya. Dari sini nih berderajat lebih dari 1. Memuat perkalian antara variabel bebas dan tak bebas dan turunannya. Nah, kira-kira gimana sekarang Noval ya? Ya. Berarti itu linear ya, Pak? Ya, linear ya. Linear. Terus ada derajatnya berapa nih, Noval? Derajatnya 1. Oke. Ini jawabannya keluar semua nggak? Oh, nggak. 1-1 ya. Oke, betul ya. Orde 1, derajat 1, linear. Ya, linear. Lihat tadi untuk PDB, lihat definisinya di slide sebelumnya ya. Nah, untuk yang nomor 2, siapa nih yang mau coba? Saya, Pak. Coba, Pak. Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Nama. Ihwan. 041. Itu mah TPB. 041. Iya, Pak. Ya, gimana ya? Menurut saya itu tak linear, Pak. Karena mengandung pembagian. Hah, pembagian? Pangkatnya lebih dari 1. Oke. Ordenya berapa? Ya, ordenya orde 2, derajatnya 3. Oke.
Sip ya. Terima kasih, Pak. Oke, 2 aja kali cukup ya. Nanti kalau semuanya nanti kelamaan ya. Oke. Jadi untuk yang 1, 2 udah dijawab oleh teman kalian ya. Yang ketiga 3 sampai ke 5 kita jawab sama-sama aja. Nah, untuk yang ketiga ini perhatikan ordernya order 3 ya. Y triple aksen. Order 3. Derajatnya berapa? Derajatnya derajat 1. Linear atau enggak? Tak linear. Linear. Linear Tak apa? linear. Kenapa tak linear? Karena ada 2 variabelnya itu, Pak, yang Y sama Y aksennya ya. Ada perkalian di antara 2 variabel yang berbeda nggak? Ya, ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya, ya, Y dengan Y aksen. Ya. Ya, jadi tak linear. Oke. Gitu ya. Perhatikan juga notasi yang tadi saya sampaikan. Ini notasi turunan juga ya, yang DDX ini. Jadi kalian jangan bingung nih. DDX ini notasi turunan pertama, kan tadi udah saya sampaikan. Bukan pembagian ya. Itu ya bukan pembagian. Maksudnya bukan pembagian, ini turunan. Nah, turunan. Nah, selanjutnya nih. Yang ini order 1 derajat 2 tak linear. Yang terakhir order 3 derajat 1 linear. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kenapa kita perlu mengenali kenapa sih kita harus belajar ini? Kenapa sih kita perlu tahu PDB ini ordernya berapa, derajatnya berapa, dia linear atau enggak? Ada yang tahu nggak? Jadi nanti kalau kalian mau buat model ya, mau bangun model dari suatu masalah gitu ya, nanti dapat persamaan matematis nih. Nah, dari persamaan itu kita tahu misalkan ordernya berapa, derajatnya berapa, linear atau enggak gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus tahu itu gitu? Ada yang tahu nggak alasannya kira-kira? Kenapa sih kita harus tahu dulu ordernya berapa, derajatnya berapa? Kenapa sih nggak langsung diselesaiin gitu ya, begitu dapat persamaan matematisnya, kenapa kita nggak langsung selesaiin aja? Kenapa kita perlu melewati tahap ini? Kita perlu tahu dulu ordernya berapa, derajatnya berapa, linear atau enggaknya. Gimana, ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, kenapa kita perlu tahu? Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah persamaan ini dapat diselesaikan atau enggak. Ya, maksudnya begini. Karena nggak semua persamaan diferensial ya, yang perlu kalian tahu nih, nggak semua persamaan diferensial yang kita punya, ini yang saya tulis ini, nggak semua nih punya solusi. Ya, nggak semua punya solusi. Ya, nggak semua punya solusi. Nah, kalau kita tahu karakternya gimana, maksudnya ordernya berapa, dia jenisnya linear atau nggak linear. Nah, ini sebenarnya salah satu awal untuk mengidentifikasi apakah persamaan ini punya solusi atau enggak gitu ya, atau solusinya mudah didapatkan atau enggak gitu. Kalau misalkan dia bentuknya masih linear,
Ya, ini ada harapan kita bisa menyelesaikan persamaan ini atau kita bisa mencari solusi dari persamaan ini. Ya, tapi kalau bentuknya tak linear, ya, kalau bentuknya tak linear ini yang dari nomor 2 sampai nomor 4, nah ini masih menggantung nih. Apakah dia punya solusi atau enggak? Nggak tahu kita, ya. Atau istilahnya dia lebih susah untuk didapatkan solusinya, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk tak linear atau bentuk-bentuk yang ordernya tinggi itu cenderung lebih susah untuk dicari solusinya, ya. Solusi analitiknya ya, solusi analitiknya. Di sini di metode matematika ini kita belajar solusi analitik. Ya, jadi nanti ya bisa aja mungkin kalau kalian menggunakan solusi numerik bisa ketemu solusinya, tapi di sini yang mau saya tekankan kita fokus di solusi analitik gitu ya. Solusi analitik itu kalau kalian ini ya, nurunin sendiri gitu, nulis sendiri, nurunin gitu ya, dapat konstantanya itu bisa kejawab gitu ya, mungkin seperti itu gitu ya. Ya mungkin ya biar lebih kebayang ya, tadi solusi analitik itu solusi yang kita peroleh dari perhitungan matematis gitu ya, tanpa menggunakan pendekatan numerik atau hampiran. Ya jadi exact dia dapat solusinya. Kalau kita dapat solusinya itu berarti jawabannya ya exact gitu ya. Nah itu jadi sebenarnya menentukan dia suatu persamaan itu ordernya berapa, derajatnya berapa, linear atau enggak, itu sebenarnya merupakan tahap awal atau identifikasi awal untuk menduga apakah PDB ini punya solusi gitu ya. Nah, solusi itu apa? Tadi saya belum singgung solusi ya. Solusi itu apa? Penyelesaian dari PDB ini apa? Nah, di sini kita ada jawabnya. Nah, jadi solusi itu apa? Solusi dari PDB itu apa? Solusi dari PDB itu jika Y sama dengan Fx memenuhi PDB yang tadi ya, masalah tadi, maka Y sama dengan Fx ini adalah solusi dari PDB tersebut. Ya, jadi solusi itu apa? Jadi solusi itu kalau ada fungsi, ada suatu fungsi, fungsinya bukan turunan ya. Kalau fungsinya turunan bukan solusi dari PDB ya. Jadi ada suatu fungsi yang memenuhi PDB tersebut. Jadi kalau saya misalkan tadi balik lagi ya, kalau saya ketemu suatu fungsi Y yang memenuhi ini, ya, kalau saya turunkan satu kali dikurangin tan X sama dengan 0, maka itu solusi dari PDB ini. Gitu. Ya. Solusinya bisa solusi umum, bisa solusi khusus gitu ya, Pak Faisal ya. Ya, betul. Nah, ini ada Pak. Solusi umum ya. Solusi umum jadi apa? Solusi umum nanti solusi itu tadi yang dibilang Pak RK ada solusi umum, ada solusi khusus gitu ya. Nah, solusi umum itu apa? Solusi umum itu bentuk umum dari solusi PDB tersebut. Nanti saya kasih contohnya ya. Apa sih bentuk umum itu? Nanti saya kasih contohnya. Nah, solusi umum dapat menjadi solusi khusus. Ya, jadi solusi yang umum dapat menjadi solusi yang khusus bila diberikan informasi atau syarat tambahan. Ya, jadi tadi ini solusi umum yang dari bentuk umum ini bisa menjadi solusi khusus kalau di dalam PDB ini, di dalam PDB yang tadi, ya misalkan ini PDB ya, ada informasi tambahan, ya berupa syarat awal atau syarat batas gitu ya. Maka tadi solusi umum akan menjadi solusi khusus. Nah, ini ada contoh nih. Misalkan Y sama dengan sin X plus C itu adalah solusi umum dari PDB. Y aksen min cos X sama dengan 0. Ya. Kalau mau ngecek gimana? Nah, coba aja turunkan nih. Ini kalau Y sama dengan sin X plus C, saya turunkan satu kali, jadinya apa? Turunan sin, cos ya. Turunan konstan, 0 ya. Jadi, di sini cos X min cos X sama dengan 0.
Ya, berarti ini memenuhi. Jadi ini solusi umum, ya, karena ada ini bentuk umum. Ya. Nah, solusi umum ini bisa menjadi solusi khusus jika di dalam PDB ini diberikan syarat awal. Misalkan syarat awalnya atau informasi tambahan tadi ya, syarat awal atau informasi tambahan berupa Y0 sama dengan min 1. Ya, jadi kalau saya masukkan di solusi umum Y pada saat X sama dengan 0, sin 0 berapa? 0 plus C sama dengan min 1, berarti C-nya sama dengan min 1. Maka kita peroleh solusi khusus. YX sama dengan sin X min 1. Gitu ya. Jadi bisa ya kalian membedakan solusi itu apa, kemudian solusi umum itu apa, solusi khusus itu apa. Gitu ya, bisa ya. Jadi solusi umum itu istilahnya masih ada konstan yang kita nggak tahu nilainya. Ya. Kalau diberikan informasi tambahan, maka kita bisa dapatkan solusi khusus. Ya. Nah, konsep ini nanti kepake banget, ya, akan kepake pada saat kalian belajar di kuliah-kuliah tingkat 3 ya, tingkat 4. Nah, ini dasar, ya. Nanti kalau kalian di tingkat 3, tingkat 4 mungkin persamaan diferensialnya nggak sesederhana ini ya. Bisa tadi persamaan difusi, bisa persamaan gelombang gitu ya, yang memerlukan syarat awal ya atau syarat batas. Ya. Jadi itu ya. Nah, ini ada latihan. Latihan ini saya harap kalian bisa sih mengerjakannya, tapi gimana ya ngerjainnya? Mungkin satu nomor aja kali ya. Satu nomor yang mana ya? Mau pilih yang mana kalian? Satu nomor waktunya 5 menit cukup ya. Langsung dikumpulkan nanti. Satu nomor berapa? Mau nomor berapa? Ada yang mau usul nggak nomor berapa? Beb, pilih Beb. Nomor berapa Beb? Nomor 3 aja ya, nomor 3. 3, Pak. Oke, nomor 3. Ini sistemnya coba kalian kerjakan di kertas, boleh pakai kertas apapun ya, nanti difoto, yang penting jawabannya jelas. Nanti difoto, kemudian nanti jawabannya diupload di MS Team kali ya. Di MS Team ini bisa upload file nggak kalian ya? Coba tolong dikerjakan ya, 5 menit nomor 3. Kemudian difoto. Nanti saya buatkan dulu tempat uploadnya. Lima menit berarti sampai 8.45 ya. Itu sebagai bukti kehadiran.
Nah, ini udah saya sediakan tempat uploadnya di general. Silahkan di-upload. Batas uploadnya Oke, sudah saya post ya. Silahkan diupload di situ ya. Oke, 2 menit lagi. Jadi dengan mengerjakan latihan ini, selain dapat poin kehadiran ya, dapat kehadiran dan dapat nilai juga. Nilai tugas berarti ya. Jadi ada 2 nih kalian dapatnya, 2 poin. Ada tugas dan ada kehadiran. Ya. Udah keluar belum ya? Oh, ininya belum kelihatan ya? Tempat uploadnya bukan di itu ya? Ada, saya tadi udah buat. Kenapa belum muncul? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Salah. Ini saya di mana sih? Sebentar. Saya salah. Oh, udah di ini metode matematika nih. Udah kelihatan belum? Udah ada, Pak. Udah ya? Ya. Ya, silakan diupload. Pak, maaf mau nanya, ini nomor 3 aja kan, Pak? Iya, nomor 3 aja. Oke. Udah 8.45. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi konsep itu ya,
persamaan diferensial biasa, dan apa itu solusi dari PDB, dan langkah-langkah untuk identifikasi apakah dia punya solusi atau enggak ya, bisa dikenali dari tadi karakternya, apakah dia derajatnya berapa, ordernya berapa, atau linear atau enggak gitu ya. Nah, selanjutnya, nah kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa ya order 1 ya, dengan bentuk ini yang saya kotakin nih, nomor 1, persamaan 1 ya. Nah, jadi persamaan diferensial biasa dengan bentuk ini. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini ada yang namanya metode pemisahan variabel. Nah, metode pemisahan variabel ini bagaimana? Jadi, di sini kita pisahkan variabelnya. Tadi kalau misalkan di sini saya punya y aksen itu notasi Leibniz-nya kan dx ya. Nah, dx, d-nya sama y ya, y sama y, x sama x. Dx ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga nanti kita dapat persamaan ini. Nah, ini gy dy, ini fx dx, ini udah sama nih, y sama y, x sama x ya. Artinya kita udah pisahkan variabelnya. Setelah dipisahkan, kemudian kita integrasikan keduanya. Jadi kalau kita integrasikan, ini diintegrasikan, ini yang ruas kiri diintegrasikan terhadap y, yang ruas kanan diintegrasikan terhadap x, maka nanti kita dapatkan solusinya. Ya, jadi kalau ini kita selesaikan, maka kita dapatkan solusi dari persamaan 1. Ya, jadi metode pemisahan variabel yang saya jelaskan ini adalah spesifik untuk menjawab bentuk persamaan diferensial yang dinyatakan dalam persamaan 1. Ya. Nah, itu. Jadi langkahnya tadi kita pisahkan variabelnya, kemudian kita integrasikan. Nah, ada contohnya. Nah, contohnya misalkan saya punya persamaan diferensial bentuknya seperti ini. Ya. Gimana caranya menggunakan pemisahan variabel? Ya, kita nyatakan ini ke dalam notasi Leibniz ya, di dx. Ya, yang y sama y, yang x sama x, nanti kita dapat persamaan ini. Yang ini kalau y aksen di dx ya. Pindah ruas, nanti seper y dy, seper x dx. Kita integrasikan. Ya, seper y dy, seper x dx, sama-sama ln ya. Ini ln y, ini ln x plus c. Ini sebenarnya ada ln y plus c. Tapi c sama c bisa dinyatakan dalam satu bentuk aja di dalam ruas ini ya. Sehingga nanti kalau kita mau cari y, ya tinggal dieksponensialkan. Ya. Jadinya nanti dapat bentuk y sama dengan e pangkat ln x plus c. Ya, atau y sama dengan kx. Ya. Jadi e pangkat ln x itu sama dengan x. Ya. E pangkat c sama dengan k. Ya, ini kan kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian ya. E pangkat ln x dikali e pangkat c. Nah, e pangkat ln x itu x, e pangkat c itu suatu konstanta baru, misalkan k besar. Nah, kita dapatkan solusinya. Nah, ini solusi umum ya, karena tadi tidak diberikan informasi tambahannya dalam soal ya. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah solusi umum. Ya, ini ya. Solusi umum ini bisa disebut sebagai keluarga solusi. Kenapa? Karena setiap K yang memenuhi ini juga solusi dari PDB
di soal itu ya, di PDB persamaan 2 ya. Jadi solusi umum ini bisa disebut sebagai keluarga solusi karena setiap nilai K yang memenuhi ini juga merupakan solusi dari PDB 2 ini ya, K-nya berapapun memenuhi ini. Oke, paham ya? Nah, ya, bagaimana dengan solusi khususnya yang tadi saya bilang ya? Kalau misalkan saya ambil K-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan X itu solusi khusus dari PDB 2 ya. Oke. Nah, ini ada contohnya. Contoh dalam oceanografi. Ya, kira-kira ini model sederhana ya dalam menjelaskan sebuah benda yang jatuh ke dalam air. Ya, jadi ini persamaan sederhana ya dari suatu fenomena, yaitu sebuah benda yang jatuh ke dalam kolom air gitu ya. Tentunya ini kalian bisa selesaikan menggunakan itu ya tadi, pemisahan variabel. Saya nggak jelaskan di sini jawabannya apa, tapi nanti kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Bisa coba sendiri di rumah untuk mencoba menyelesaikan ini. Nah, ini ada latihan, tapi sebelum latihan mungkin di metode pemisahan variabel ada yang ingin bertanya nggak terkait ini, menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tuh, Pak. Silahkan, langsung aja. Habib. Gimana Habib? Halo? Masuk Pak, suaranya Pak? Masuk. Pak, tadi saya boleh lihat slide sebelumnya Pak? Atau bisa tolong dijelasin sekilas Pak tadi, soalnya jaringannya agak jelek Pak. Yang mana? Yang pemisahan variabel. Oh, yang ini, yang pemisahan variabel. Iya Pak. Ya, jadi metode pemisahan variabel ini dapat digunakan untuk menyelesaikan bentuk persamaan diferensial biasa yang dinyatakan dalam persamaan 1. Ya, jadi spesifik bentuknya hanya bentuk ini nih. Ya, spesifik bentuknya. Nah, gimana caranya? Ya, kita pisahkan variabel yang sama dengan variabel yang sama. Ini kalau di aksen, dari notasi Leibniz-nya kan dx gy. Berarti nanti kita bisa pindahkan dx-nya ke dalam dx-nya ke ruas kanan ya bersama fx, gy-nya sama dy. Kemudian nanti diintegrasikan. Ya, biasanya Habib, kita kalau ngerjain persamaan matematika, kita langkah pertamanya itu melakukan ini dulu, ngumpulin yang variabel y-nya dikumpulin bareng-bareng gitu ya. Yang variabel x-nya juga kita kumpulin gitu. Nah, kalau kebetulan bisa mendapatkan
bentuk yang Pak Faisal kasih gitu ya. Nah, itu kita bisa langsung mecahin. Tapi ada kondisi di mana kita ketika udah kita ngumpulin pun ternyata masih ada kecampur gitu ya. Tiba-tiba ada satu X-nya yang nyelip di Y. Nah, itu udah susah gitu ya. Tapi kalau masih bisa kamu kumpulin tuh Y sama Y gabung, kelompok Y sama Y. X sama X ya gabung. Nah, udah mulai enak. Nah, selanjutnya kamu harus memahami Y aksen. Y aksen itu ya ini DY per DX, bukan DX per DY gitu ya. Jangan salah, nanti ternyata salah. Makanya yang contoh Pak Faisal kasih, justru yang dia bergerak itu di slide selanjutnya, kok nggak salah ya, yang seper Y DY itu yang pindah ruasnya itu justru yang Y sama X-nya, bukan DY sama DX-nya gitu. Pokoknya kamu kumpulin, habis kamu kumpulin, kamu ngerti bahwa Y aksen itu DY per DX gitu ya. Gitu, jadi lebih enak lah. Sebenarnya hampir setiap persoalan matematika kita coba langkah pertamanya seperti ini yang Pak Faisal jelasin gitu. Tapi ada kalanya ternyata udah dikumpulin, masih ada yang nyempil juga variabelnya. Itu udah susah itu. Maksudnya kita butuh cara lain gitu. Tapi selama masih bisa dikumpulin, kamu coba sederhanain lagi. Kalau bisa sesuai sama yang Pak Faisal kasih gitu ya, kira-kira bisa menghasilkan solusi tadi ya. Solusi itu kita bisa dapat Y sama dengan apa gitu ya. Atau Fx sama dengan apa. Nah, itu ya udah tinggal langsung kita selesaiin gitu. Ya, gitu ya Habib. Iya Pak, terima kasih. Oke, untuk latihan coba kalian nanti kerjakan PR aja ya. PR nomor 4. Nanti kalian coba di rumah. Kita masih punya latihan-latihan lain ya. Jadi mungkin untuk latihan 1 ini kalian coba kerjakan yang nomor 4. Nanti di akhir perkuliahan kita punya bundle PR. Jadi ini PR-nya ya. Kalian coba kerjakan menggunakan pemisahan variabel. Nah, lanjut. Ada metode lain ya yang disebut sebagai faktor integrasi. Faktor integrasi ini apa? Yang tadi nih yang disinggung PRK nih. Jadi kalau kita nggak bisa memisahkan nih yang Y sama Y, yang X sama X. Nah, gimana nih solusinya kira-kira? Nah, solusinya bisa di cover menggunakan metode faktor integrasi. Ya. Jadi metode faktor integrasi ini lebih luas ya, karena lebih umum untuk PDB yang lebih umum. Ya, karena nggak harus Y sama Y, X sama X gitu ya. Dia lebih umum. Jadi bentuknya dinyatakan oleh persamaan ini, yang saya kotakin. Ya. Ini lebih umum. Jadi kalau bentuknya seperti ini, gimana caranya menyelesaikan? Ya, cara menyelesaikannya kira-kira gimana? Nah, gimana kira-kira menyelesaikannya? Nah, sebelum ke menyelesaikannya, ini ada istilah baru ya. Tadi mungkin nggak sempat dijelaskan. Jadi persamaan diferensial itu ada yang homogen dan non homogen. Ya, jadi bergantung sama Qx di sini. Ya, bedakan Qx di sini dia nggak ada pasangannya, dia fungsi sendiri. Ya, bedakan dengan Px. Px ini ada pasangannya, ada Y di sini. Ya, jadi yang kita lihat Qx fungsi yang berdiri sendiri nih. Kalau Qx ini sama dengan 0, maka PDB-nya disebut PDB linear order 1 homogen. Ya. Tambahkan definisi homogen. Ya, kalau Qx sama dengan 0, homogen. Jadi kalau Qx tidak sama dengan 0, apa? Non homogen ya. Non homogen ya, bukan heterogen ya, non homogen istilahnya.
Jadi kalau Qx tidak sama dengan 0, non homogen. Qx itu apa? Qx itu nanti kalau kalian lihat di persamaan diferensial ya, Qx itu fungsi yang berdiri sendiri nih, nggak ada pasangannya dia. Ya. Jadi itu yang menentukan apakah suatu persamaan diferensial homogen atau tidak homogen, gitu ya. Kalau dia sama dengan 0, dia homogen, tidak sama dengan 0, non homogen. Nah, dalam hal ini metode pemisahan variabel tidak bisa digunakan. Ya, karena kita nggak bisa nih misahin. Coba aja kalau kalian ubah ini ke dalam di dx gitu ya. Kemudian kalian lakukan operasi, misalkan mau pindah ruas gitu ya, mau tambah, kurang, bisa nggak didapat y sama y, x sama x. Nah, untuk yang kalau bentuknya seperti ini udah nggak bisa diubah ke dalam bentuk fungsi yang tadi y sama y, x sama x. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita kenalkan fungsi ix. Ix ini nanti yang dinamakan sebagai faktor integrasi. Nah, kita kenalkan fungsi ix. Ix itu apa? Ix itu suatu fungsi yang nanti akan kita cari. Kemudian ix ini kita kalikan ke dalam persamaan diferensial biasa kita. Ya, kita kalikan. Kemudian ternyata bentuk ini, bentuk yang saya sudah kalikan dengan ix, itu bisa dinyatakan ke dalam bentuk ini. Ya, ini ternyata persamaan ini suku yang ini ternyata merupakan bentuk turunan dari hasil kali. Ya, turunan dari hasil kali. Ini kalau ddx turunan dari hasil kali kan kalau kalian kenal di SMA yang U aksen V aksen U gitu ya. Nah, ini bentuknya. Ya. Nah, dari sini di mana I itu apa? I itu adalah E pangkat integral PX dx. Ya, I itu E pangkat integral PX dx. Ya, jadi I ini udah didapatkan. Jadi kalau ini berlaku kalau I-nya adalah ini. Nah, gitu. Jadi yang menemukan ini ya, yang menemukan solusi ini dia menemukan I sebenarnya. Nah, ini kuncinya nih sebenarnya. I ini kuncinya. Ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Iya, buktikan. bisa dicoba sendiri gitu ya. Iya, Latihan bisa sendiri. dibuktikan. Pak Faisal ada yang ingin bertanya tuh, Pak. Oh, ada yang bertanya. Siapa? Barusan maaf Pak, di rumah saya 3 kali mati lampu. Minta ditahan sebentar PPT-nya Pak, pengen saya tulis. Oh ya, nanti saya kasih PPT-nya. Saya biasanya nulis kalau lagi kayak gini Pak. Kalau kayak gitu nggak bisa ditanya biasanya. Maaf ya Pak. Ya, cepat aja ya. Waktunya udah mau habis juga nih. Masih jam berapa sih? Jam 9 ya. Ya, mungkin sambil nunggu siapa tadi, Rizky nulis gitu ya. Nah, kalau di bidang oceanografi gitu ya, kita ada tuh kondisi ketika kita mau menghitung pengaruh sungai gitu ya. Jadi ada sirkulasi laut gitu. Tiba-tiba di daerah dekat tempat kita mau melihat sirkulasi laut gitu ya, atau gelombang, terserah apa ya gitu ya. Ada sungainya gitu, ada sungainya. Nah, kan sungai juga kan punya arus sungai bukan? Ada arusnya gitu ya, mengalir gitu dari hulu ke hilir gitu. Nah, itu kan mempengaruhi arus yang ada di laut. Nah, karena ada sungai, kita tambahinlah pengaruh sungai gitu. Pada saat ada pengaruh sungai gitu ya, nah itu jadi Q-nya jadi ada gitu. Tapi kalau di kondisi lain nggak ada sungainya gitu ya, berarti nggak ada input dari sungai itu, nggak ada input dari sungai. Nah, itu Q-nya sama dengan 0. Pada saat itu dia persamaannya bisa dibilang nggak PDB juga sih gitu, tapi ya ada homogen, ada non homogennya gitu ya. Iya, betul. Kurang Benar lebih ya, seperti itu gitu ya. Betul. Jadi ya Qx ini biasanya nanti kalau di itu ya, di kuliah tingkat atas ketika belajar pemodelan mungkin ya, model yang tadi Pak RK sebut, model
yang tadi Pak Eka sebutnya ini apa ada pengaruh Kontinuitas ya, Mas. ya, ada pengaruh aliran sungai gitu ya di persamaannya. Ya. Ya, jadi ada suku QX-nya. Jadi QX-nya nggak 0 ya kalau ada pengaruh sungai. Kalau nggak ada, misalkan pengaruh sungainya kita abaikan gitu ya, atau debitnya kecil sehingga kita bisa abaikan, ya QX-nya dibuat 0 gitu. Ya. Nah, Rizky udah selesai nyatetnya, bisa. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ya dari sini kita di persamaan 3 ini kita udah dapat bentuk yang lebih ringkas ini, lebih ringkas. Ini kalau kita separasikan bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, jadi kalau kita separasikan, maka nanti kita dapat solusi dari persamaan 3 tadi. Ya, yang tidak lain adalah solusi juga dari persamaan bentuk 2 ini gitu. Ya. Jadi kalau ini tadi saya pisahkan ya. Ini kan kita bisa separasikan lagi nih ya. DY gitu ya, DX. Bentar, mana sih ngapusnya ini? Oke. Ya, jadi DYI kita bisa lakukan separasi ya. Ini QX, ini IX, ini DX. Jadi dengan modifikasi ini kita bisa bawa lagi bentuk yang nomor 2 ini ke dalam separasi variabel ya. Jadi ini tinggal diintegrasikan, maka kita punya bentuk YI, ya ini integral QX IX. Sehingga nanti dapatnya Y sama dengan integral QX IX dibagi I. Nah, ini ya. Nah, bentuk ini. Kira-kira. Ya, jadi ini bentuk umum solusinya. Ya, jadi nanti kalau kalian punya persamaan bisa langsung aja nih pakai ini. Ya, QX-nya apa, IX-nya apa. Ya, ini ada contoh, mungkin bisa lebih jelas. Ya, jadi kalau saya punya bentuk ini, ya bentuk ini nih udah nggak bisa dipisahkan ya. Ini nggak bisa dipisahkan nih, yang Y sama Y, yang X sama X. Nah, kita bisa gunakan faktor integrasi yang tadi yang kita pelajari. Nah, gimana langkah awalnya? Tentukan dulu IX-nya atau faktor integrasinya. Di sini berarti PX-nya apa? PX itu tadi koefisien dari Y. Ya, berarti PX-nya di sini 1 ya. Nah, jadi kita dapat faktor integrasinya E pangkat X. Kemudian substitusi aja ke dalam bentuk ini. Ya. Y itu tadi apa? Integral QX IX dx per IX. Jadi QX-nya adalah E pangkat X ya. Ini QX-nya. Ini IX-nya. Kebetulan sama. Maka nanti kita dapat solusinya. Oke, itu ada pertanyaan nggak terkait faktor integrasi? Ini masih belum susah ya. Masih belum susah. Nah, ya intinya kalian harus latihan itu tuh, iya, nurunin X itu tuh biar ngerti. Oke. Faktor integrasi oke, separasi variabel oke. Nah, kita berangkat lagi nih ke persamaan yang lebih umum. Ada istilahnya persamaan Bernoulli. Ya. Persamaan Bernoulli ini nanti kalian juga dapat di hidro sebenarnya ya, tapi mungkin persamaannya agak berbeda. Kalau yang Bernoulli yang di sini untuk persamaan diferensial biasa. Bentuknya mirip tadi sama bentuk umum yang faktor integrasi ya. Cuma di sini ada ya, QX-nya ada temennya sekarang. Kalau yang tadi yang faktor integrasi biasa kan QX-nya sendiri nih di rows kanan.
kalau yang di Bernoulli ada Y pangkat N. Nah, persamaan ini merupakan persamaan nonlinier atau persamaan tak linier. Ya, karena tadi ada perkalian. Atau ada Y pangkat N, yang N ini bisa lebih dari 1 ya. Tadi kan ada perkalian variabel tak bebas disebut sebagai persamaan tak linier ya. Nah, ini jadi bentuk persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini cukup penting ya. Walaupun untuk PDB ya, nanti mungkin ada aplikasinya. Jadi gimana caranya nih supaya kita bisa menyelesaikan persamaan Bernoulli ini? Nah, tadi yang saya sampaikan kalau dia bentuknya nonlinier, rada susah untuk diselesaikan ya. Nah, untuk itu kita perlu lakukan linearisasi. Nah, kita lakukan linearisasi di sini supaya bentuknya linier. Nah, kalau bentuknya linier kita bisa gunakan faktor integrasi. Nah, gimana caranya? Nah, di sini saya kenalkan variabel baru, misalkan Z. Z itu Y pangkat 1 min N. Ya, jadi kalau saya cari turunan dari Z terhadap Y, ini Z aksen ini turunan Z terhadap Y ya, bukan terhadap N. Turunan Z terhadap Y, maka ya ini turunan biasa ya, 1 min N, ini min 1, jadi Y pangkat min N dikali dengan turunan dari Y aksen. Nah, kemudian saya kalikan nih bentuk 1 min N pangkat 1 min N dikali Y pangkat min N ke dalam bentuk persamaan 5. Kalau saya kalikan bentuk ini ke semua ruas, maka saya dapat bentuk 1 min N dikali Y pangkat min N, Y aksen, plus, nah ini bla bla bla, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ternyata bentuk ini sama dengan bentuk Z yang kita misalkan tadi ya. Jadi ini ternyata Z aksen, ini ternyata Z, bukan, yang Z itu yang ini yang ini ya, Y aksen Y pangkat min N dikali Y, itu yang Z. Kemudian yang ini habis, sisa jadi ini Q dikali 1 min N. Nah, kalau kalian lihat ternyata persamaan ini udah linier bentuknya. Ya. Ternyata udah linier nih. Karena Q di sini pengalinya bukan lagi Y pangkat N, tapi 1 min N. Ya. N-nya ya derajat dari Y. N-nya kan konstan ya. Nah, ternyata ini udah bentuk linier. Nah, kalau dia bentuknya linier, kita bisa gunakan metode faktor integrasi. Ya. Ini ya, jadi kalau bentuknya udah linier, kita bisa gunakan faktor integrasi. Ya, ini udah linier kan? Ya, nanti kalian bisa menyelesaikan ini dengan faktor integrasi. Ini nggak ada contohnya ya. Nggak ada contohnya nih, langsung latihan. Nah, ya coba nanti kalian kerjakan di rumah. Yang tadi nomor 4, 1 ya. Ini mungkin 2 kali ya. Ini nomor 2. Nah, ini PR nomor 2. Ini PR nomor 2, ini PR nomor 3. Nah, kalian coba kerjakan di rumah nanti, ini PR nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau belajar matematik, khususnya metode gitu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah, memang harus perlu latihan yang banyak ya. Kalau mau bisa, ya. Kalau mau bisa memang harus perlu latihan. Ya kalau hanya lihat-lihat aja, nggak dikerjain ya nggak bakal bisa. Nah itu ini PR tambahannya ya.
2, dan 3. Nomor 2 dan nomor 4. Nah, kira-kira ada nggak sih contohnya dalam oceanografi? Nah, ada nih. Ternyata ada contohnya dalam oceanografi. Ini saya coba cari-cari. Nah, yang di sini mungkin oceanografinya lebih ke pertumbuhan ikan nih, saya jelaskan. Jadi, oceanografi sebenarnya nggak melulu soal fisis ya, tapi bisa juga soal biologis atau soal misalkan yang ini pertumbuhan ikan itu juga masih dalam ranah oceanografi ya. Bahkan nanti ada kuliahnya nih, oceanografi perikanan di kuliah tingkat 3 apa tingkat 4 gitu ya. Kalian bisa lihat di sana. Nah, model ini apa? Kalau kalian lihat, ini adalah model logistik pertumbuhan ikan. Jadi kalian bayangkan nih, ada dalam suatu kolam gitu ya, ada dilepas ikan gitu ya, dilepas bibit ikan gitu misalkan, ya. Nah, ikan bisa bertumbuh kan? Nah, maka di sini nanti ada koefisien AA ini laju pertumbuhan ikan. Jadi di sini koefisien positif A ya, yang menyatakan bahwa jumlah ikan akan bertambah ya dengan laju pertumbuhan dengan laju sebesar A gitu ya. Ini laju pertumbuhan ikan. Nah, dalam satu kolam tadi ya, anggap ikannya sejenis ya, satu jenis ikan gitu ya. Nah, dalam satu kolam tadi pasti ada interaksi antar ikan ya. Bisa aja ikannya saling rebutan makanan gitu ya. Yang satu makannya banyak, yang satu makannya sedikit. Nah, sehingga dari interaksi tersebut bisa membuat banyaknya ikan dalam kolam itu berkurang ya. Yang dinyatakan dalam minus B gitu ya. Di sini dalam koefisien ini B. Jadi koefisien interaksi ini mengakibatkan jumlah ikan dalam kolam berkurang ya. Nah, kalau kalian lihat persamaan logistik pertumbuhan ikan ini merupakan persamaan apa? Merupakan persamaan Bernoulli ya. Ya, ini persamaan Bernoulli ya. Jadi ini persamaan Bernoulli nih. Nah, ini persamaan Bernoulli. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, kalian tinggal bentuk. Ya, ini kalian bisa pindahkan ruas ya. Jadi di sini ada n kuadrat ya yang membuat dia tak linear. Ya, nanti di sini ada ini Qx-nya gitu. Ini Px-nya. Px itu nggak harus fungsi ya, kan bisa konstan juga. Ini n-nya. Jadi ini ternyata persamaan Bernoulli. Ini gimana cara mencari solusinya? Ya, kalau kalian tadi teknisnya tadi kalau kalian kerjakan latihan mungkin nanti bisa ya menyelesaikan ini. Nah, ternyata solusinya diberikan oleh ini. Ya, jadi kalau kalian cari solusinya menggunakan metode tadi ya, linearisasi dulu, baru pakai faktor integrasi, maka nanti bisa dapat solusinya. Nah, solusi ini sebenarnya bisa menjelaskan, populasi ikan dalam kolam. Nah, gimana ceritanya? Ini kalau saya plot, ya saya plot solusi ini, saya dapatkan ini nih, populasi sumbu Y, waktu sumbu T. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata populasi ikan ini walaupun mula-mula sedikit gitu ya, dan mula-mula banyak gitu ya, dari yang tadi mulanya 0, misalkan mulanya sedikit, mulanya banyak, ternyata dia
menuju atau stabil ke suatu konstan, ke suatu bilangan gitu ya. Ternyata dia konstan, stabil menuju ke suatu konstan. Ya, walaupun kayak saya kasih di kolam misalkan 3, dia akan tumbuh sih, tumbuh. Tapi ternyata stabilnya ke sini, ke suatu bilangan. Kalau saya kasih banyak, ya melebihi kapasitas kolam, ternyata dia akan stabil ya, seiring berjalannya waktu ini ya, sumbu T, seiring berjalannya waktu, ternyata dia akan stabil menuju ke suatu bilangan. Kira-kira bilangan ini menyatakan apa nih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira bilangan ini menyatakan apa ya? Ya, kalau saya lepas sedikit, tumbuh, tapi tumbuh gitu ya. Tapi nggak bisa melebihi garis ini nih. Nggak bisa memotong garis yang A per B sama dengan 4. Ya, begitu juga kalau saya kasih banyak nih. Kalau saya kasih banyak gitu ya, ternyata dia juga akan berkurang. Berkurangnya juga nggak bisa memotong garis ini A per B sama dengan 4. Kira-kira apa? Ini kira-kira menyatakan faktor apa? A per B ini. Ada yang tahu? Kira-kira apa? Bilangan konstan, Pak. Ya, maknanya apa? Makna fisiknya apa? Ini menyatakan apa sih sebenarnya A per B ini? Equilibriumnya, Pak. Apa? Iya, equilibriumnya. Tapi kalau di fisik tadi gimana? Kira-kira apa makna ininya? Kalau tadi saya punya kolam di ikan, nah itu clue-nya. Kira-kira bakal menuju apa ini? A per B ini apa kira-kira? Keseimbangan untuk hidupnya ikan itu di dalam kolamnya itu, Pak. Keseimbangan Kayak populasi ikannya kalau sama populasi ininya seimbang ketika di garis ini gitu. Jadi untuk ikannya bertahan hidup harus sebanyak ini gitu. Nah, itu apa berarti maknanya? Daya tampung kolamnya itu nggak sih, Pak? Betul. Siapa tadi yang jawab daya tampung? Marhendra Siwi, Pak. Ya, betul. Jadi A per B ini adalah daya tampung kolamnya. Ya, makna fisiknya. Makna ininya ya, makna dari kenapa dia menuju ke suatu bilangan nih. Ya, betul, A per B-nya adalah daya tampung kolamnya. Ya, atau carrying capacity. Ya, jadi tadi kan di kolam nggak mungkin kita bisa menyimpan ikan sebanyak apapun, kecuali kolamnya kolam ini ya, kolam raksasa. Ya, tapi kalau kolam di kita kan pasti ada batasannya, ada daya tampungnya. Ya, jadi sebanyak apapun yang ikan yang kita berikan di awal ya, pada saat nilai awal misalkan berapa puluh ton gitu ya, dia akan untuk waktu yang lama dia akan stabil menuju ke carrying capacity-nya atau daya tampung kolamnya. Gitu. Begitu juga ini apa namanya, kalau kita di awal ngasih cuma 2 ekor gitu ya, ya untuk waktu yang akan lama dia pasti bertumbuh dan tidak akan mungkin melebihi daya tampung kolamnya ya, kapasitas kolamnya. Ya, gitu. Kira-kira itu ini udah ini untuk minggu depan aja ya. Orde 2 ini ya untuk minggu depan aja. Ya, kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Terkait persamaan diferensial, tadi yang kita bahas ini masih orde 1 ya. Menggunakan separasi variabel, menggunakan faktor integrasi, ya. Kemudian ada proses linearisasi gitu ya. Jadi itu masih orde 1. Nah, di sini ada pertanyaan kira-kira.
Punten Pak, boleh lihat slide sebelumnya yang PR-nya Pak? Tadi belum sempat kecatat. Itu yang nomor 3 itu yang nomor 4 ya Pak? Iya, nomor 3 itu yang nomor 4. Oke, udah Pak, makasih Pak. Nah, sebenarnya juga ini persamaan logistik ini saya kaitkan dengan oceanografi, ya pertumbuhan ikan gitu ya. Tapi secara general juga bisa menceritakan kasus lain ya. Sekarang kalian punya apa gitu, kelinci dalam suatu peternakan gitu ya. Itu juga bisa memodelkan itu. Jadi ini nggak hanya buat ikan ya, maksud saya. Bisa untuk kasus yang lain. Tapi nanti kalau mau spesifik untuk ikan ya bisa mungkin ditambahkan suku yang lain. Ya, ini masih sederhana. Nah, mungkin dalam apa ya, penerapannya gitu ya, atau kenyataan di lapangan ya, koefisien interaksi itu nggak mesti konstan ya. Ada juga koefisien interaksinya itu berupa persamaan lagi gitu kan. Itu juga sangat memungkinkan. Nah, ya mungkin yang sekarang lagi di kampung gitu ya, bisa nyoba gitu buat kolam ikan atau buat kandang kelinci sendiri gitu ya, untuk melihat apakah persamaan ini bisa diaplikasikan di alam atau tidak gitu. Ya, tapi ini ya sebenarnya kalau di aplikasi yang benar-benar banyak faktornya ya. Bisa jadi ada penyakit tuh kelincinya, kena penyakit, ditambahin lagi sukunya minus ini apa namanya, laju kematian akibat penyakit gitu. Banyak faktornya gitu ya sebenarnya kalau kita mau bawa ke alam. Tapi tadi supaya bisa untuk menjelaskan ya, mungkin kita ingin melihat tadi ya carrying capacity, mungkin untuk suku-suku ini cukup gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan mau dibawa ke yang lebih real, tentunya persamaannya lebih kompleks ya. Nggak hanya ada suku koefisien interaksi, mungkin nanti ada suku misalkan ada ini nggak sengaja ada ikan predator lain gitu ya, masuk ke dalam kolam ya, yang memakan ikan-ikan di kolam, jadi bisa ditambahin di sini minus apa gitu ya. Atau kalau di kelinci misalkan ada predator serigala gitu ya di dalam kandangnya luas misalkan, bisa ditambahin suku lagi gitu. Pak, mau bertanya Pak, ya deadline pengumpulan PR sama platform pengumpulan PR-nya pakai apa? Deadline-nya minggu depan PR. Nanti platformnya mungkin pakai apa ya? Ini kali ya, platformnya saya belum coba sih kalau ini. Jadi saya maunya ngoreksi langsung gitu. Mungkin pakai kuliah ITB aja ya, kuliah ITB dulu, nanti saya buat ininya apa namanya, enrollment key-nya di kuliah ITB. Minggu depan ya, PR-nya minggu depan. Jadi PR ini yang wajibnya tadi 3 nomor ya, tapi yang sunnahnya semuanya ya. Jadi kalau kalian mau dapat nilai ya kerjain 3 aja, tapi kalau kalian mau dapat nilai dan bisa gitu ya dan paham ya kerjain semuanya ya. Jadi di rumah kalian kan ada waktu, kalau ada waktu kerjain semuanya sih lebih bagus untuk ini ya, supaya bisa ya. 3 nomor tadi nilai ya, kalau misalkan mau bisa semuanya. Oke. Kalau ada pertanyaan nih udah hampir 2 jam.
Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri aja. Ada lagi nggak pertanyaan? Atau mungkin dari Pak RK mungkin mau menambahkan, Pak? Enggak. Kalau nggak salah. Iya, sepertinya cukup dulu Pak. Udah bagus Pak. Iya. Kalau nggak salah MS Team ini dia terekam otomatis ya. Nanti kalau misalkan kalian nggak hadir, itu bisa lihat rekamannya. Dan coba aja nanti ya kalau misalkan ada yang belum jelas gitu ya, mau lihat lagi kuliah yang tadi itu bisa dilihat di general tadi ya. Kalau nggak salah ada rekamannya. Soalnya setiap saya tampilkan ini ada notifikasi di atasnya bahwa ini terekam gitu. Ya, ya udah. Jadi nanti kehadiran kalian nggak perlu absen. Saya lihat dari pengumpulan tugas yang tadi, yang latihan yang saya berikan di tengah-tengah, ya. Ya, jadi itu ya nanti untuk pertemuan-pertemuan yang lain mungkin seperti itu juga, ya. Kehadiran dihitung dari pengumpulan latihan di tengah-tengah kuliah, ya. Supaya untuk melihat keaktifan kalian ya. Ini benar hadir atau hadir tapi tidur. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk slide nanti saya akan tampilkan, saya upload di kelas material. Kalian bisa cek di sana. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Mekanika Fluida jam 10 ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.